Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal tentang ekosistem. Baik, soal yang pertama adalah di suatu padang rumput terdapat sekumpulan zebra, rumput, pohon jambu, semut, dan seorang penggembala. Sekumpulan zebra di padang rumput itu merupakan titik-titik. Ya, jadi zebra ini ada kata sekumpulan. Ya, sekumpulan itu berarti lebih dari satu spesies. Ya, maka kumpulan dari organisme satu spesies itu akan membentuk populasi. Nih, jawabannya adalah yang B. Nah, kalau spesies ini adalah sebutan untuk makhluk hidup tunggal, ya, individu. Nah, kalau komunitas, kumpulan dari populasi, ekosistem adalah kumpulan dari komunitas, dan bioma ini adalah sebuah ekosistem yang besar. Jadi jawabannya adalah populasi. Selanjutnya soal yang kedua. Di dalam ekosistem terdapat 1 populasi, 2 individu, 3 ekosistem, ya. Kemudian 4 adalah komunitas. Urutan satuan organisasi dalam suatu ekosistem dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Yang paling sederhana adalah individu, ya. Ini ya, individu dulu karena ini tunggal, kemudian dia membentuk populasi, ya, kumpulan dari spesies-spesies, ya. Komunitas, ya, komunitas. Baru yang terakhir adalah ekosistem. Berarti jawabannya adalah 2, 1, terus 4, 3. Ada nggak? 2, 1, 4, 3. Ini yang B ya jawabannya. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kerbau di mana di punggungnya, ya, di badannya itu hinggap beberapa ekor burung, ya. Burung ini tentunya mencari makan ini, ya. Jadi burung ini memakan kutu-kutu kerbau. Nah, interaksi yang terjadi ini apa? Apakah predasi, mutualisme, komensalisme, netral, ataukah parasitisme? Jawabannya adalah karena keduanya saling menguntungkan, ya, simbiosis ini saling menguntungkan, maka jawabnya adalah mutualisme. Nah, kerbau beruntung apa? Kerbau adalah beruntung karena kutunya dimakan oleh burung. Nah, burung keuntungannya apa? Karena dapat makanan dari kerbau. Baik, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Hubungan yang terjadi pada beruang yang memangsa ikan salmon sebagai makanannya disebut hubungan titik-titik. Apakah kompetisi, predasi, komensalisme, netral, ataukah parasitisme? Jawabannya adalah predasi, ya. Jadi dia memangsa, ya, memangsa ikan salmon. Kalau kompetisi itu terjadi ketika individu memiliki habitat dan usia yang sama, ya. Kalau netral ya nggak saling mempengaruhi, ya. Kalau komensal itu satu untung satunya tidak untung tapi juga nggak dirugikan. Kalau parasit itu satunya untung satu dirugikan. Misalnya kalau pada interaksi antara cacing pita dengan manusia, ya, cacing pita yang hidup di usus manusia itu adalah parasit. Baik, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu adalah perhatikan bagan jaring-jaring makanan berikut ini, ya. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, ya. Kemudian apa ini? Fitoplankton juga dimakan udang, zooplankton selain dimakan udang dia dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, dan juga dimakan oleh burung camar dan seterusnya, ya. Kedudukan burung camar dalam jaring-jaring makanan di atas adalah titik-titik, ya. Apakah dia menduduki tingkat trofik 1, 2, 3, 4, ataukah 5? Kita lihat, ya. Fitoplankton di sini adalah tingkat trofik pertama. Dia adalah produsen, ya. Kemudian zooplankton adalah konsumen tingkat 1 atau tingkat trofi 2. Ikan kecil adalah tingkat trofi ketiga, ya.
sedangkan burung camar adalah tingkat trofi keempat. Ya, elang laut itu tingkat trofi kelima. Jadi burung camar adalah menduduki tingkat trofi yang keempat. Ini ya jawabannya yang D. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini ya, kita masih seputar jaring-jaring makanan. Nisia kepiting sebagai apa? Jadi nisia atau relung atau niche ya, itu adalah jabatan fungsional organisme di dalam ekosistem. Nah, jabatannya itu apakah sebagai produsen, ataukah sebagai konsumen tingkat 1, 2, atau 3, ataukah dia sebagai dekomposer, ataukah sebagai detritivora. Nah, nisia kepiting, kita lihat kepiting ada di sini ya. Fitoplankton dimakan oleh remis, remis dimakan kepiting, kepiting dimakan burung camar. Nah, kepiting ini nisianya sebagai apa? Apakah produsen? Jelas bukan ya. Di sini produksinya adalah fitoplankton. Kemudian remis ini adalah sebagai konsumen tingkat 1. Ya, atau disebut herbivore. Kemudian kepiting itu konsumen tingkat 2. Jadi pertanyaannya nisia kepiting sebagai apa? Yaitu sebagai konsumen tingkat 2. Ya, jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah ya, interaksi antara organisme ganggang dan jamur yang membentuk lumut kerak adalah titik-titik. Jadi ganggang dan jamur itu akan membentuk lichen ya atau lumut kerak. Nah, interaksi yang terjadi apa? Apakah predasi? Ya, apakah kompetisi, parasit, komensal ataukah mutual? Nah, kita lihat bahwa simbiosis ya antara ganggang dan jamur itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Kalian tahu lumut kerak atau lichen itu adalah sebuah vegetasi perintis ya. Pada ekosistem suksesi primer itu dia yang mengawali kehidupan. Jadi mereka ini adalah saling menguntungkan. Ya. Jawabannya adalah E ya. Mutualisme karena jamur dan ganggang saling mendapatkan untung. Jawabnya adalah yang E. Selanjutnya soal yang ke-8 yaitu perhatikan skema jaring-jaring makanan di bawah ini. Ya. Ini ada skemanya di mana fitoplankton dimakan zooplankton dan seterusnya ya. Nah, jika populasi zooplankton berkurang, maka akan diikuti oleh penurunan populasi titik-titik. Populasi zooplanktonnya ini berkurang ya. Kalau zooplankton berkurang, maka populasi udang akan berkurang. Mengapa? Karena makanannya hanyalah plankton. Nah, kalau zooplankton berkurang, maka fitoplankton tentunya akan naik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bila populasi zooplankton berkurang. Ya, kalau dia berkurang, maka akan diikuti penurunan apa? Penurunan udang. Bukan penurunan pengure. Nah, di sini pengure itu maksudnya bila zooplankton di sini mati ya, dia akan diuraikan. Nah, jadi yang mengalami penurunan di sini adalah udang. Ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Ya. Perhatikan gambar piramida ekologi berikut ini. Ini contoh gambar piramida ekologi ya. Produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, penjelasan yang tepat terkait gambar tersebut adalah A. Piramida jumlah pada ekosistem perairan, ya. Kemudian yang B. Piramida jumlah pada ekosistem hutan hujan tropis, piramida biomasa pada ekosistem perairan. Nah, ini C dengan D sama ya. D. Piramida biomasa pada ekosistem hujan tropis ini maksudnya ya. Ini salah ini. Ini harusnya ini tuh pada ekosistem hujan tropis. Sebentar.
Yang perairan itu diubah ya. Ini maksudnya ini adalah hujan tropis pada ekosistem ya. Yang E itu adalah piramida energi pada ekosistem hutan tropis atau hutan hujan tropis ya. Nah, ini penjelasan yang tepatnya yang mana? Apakah dia piramida jumlah ataukah biomassa? Nah, di sini tampak ya ini ada 2, sekian kilogram ya. Jadi ini adalah biomassa, berat kering ya. Berat kering total organisme ya. Jadi di sini bukan menggambarkan jumlah tetapi menggambarkan biomassa. Berarti jawabannya harusnya biomassa. Kita lihat yang C ataukah D nih. Ya, piramida biomassa pada ekosistem perairan ataukah pada ekosistem hujan tropis. Ya, ini kita lihat dulu, ini produsen ini jumlahnya banyak. Jadi pada tingkat trofik pertama ini jumlahnya adalah besar. Kalau begitu ini mencirikan ini bukan ekosistem perairan, tetapi ini adalah ekosistem terestris ya atau ekosistem darat. Berarti jawabannya adalah piramida biomassa pada ekosistem hujan tropis ya. Jawabannya adalah yang D. Maaf ya, tadi ada kesalahan ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 9, nomor 10. Perhatikan gambar piramida ekologi berikut ini ya. Nah, ini piramidanya urutannya terbalik nih. Produsennya di sini kecil, kemudian herbivora lebih banyak ya, karnivora kecilnya lebih banyak lagi dan karnivora besar juga ya. Nah, piramida di atas ini menunjukkan susunan tingkat trofik yang normal. Ini sudah dikatakan seimbang, tetapi bentuk piramidanya itu terbalik. Nah, kalau ini dikatakan ini normal, seimbang, maka piramida ini menggambarkan piramida apa? Apakah piramida jumlah, apakah piramida biomassa, ataukah piramida energi? Kita lihat ya. Piramida jumlah pada ekosistem perairan. Jumlah. Apakah jumlah produsen di sini tergambarkan? Ya, kalau jumlah produsennya banyak, ya, tentunya di bawah yang menduduki dasar dari piramid itu harus besar, ya. Kalau di ekosistem darat ya. Tetapi kita lihat ya, ini kok normal. Apakah ini piramida jumlah pada hutan tropis? Kalau hutan tropis tadi bentuknya nggak seperti ini ya. Harus jumlahnya harus lebih banyak. Ya, harus lebih banyak. Apakah dia piramida biomassa? Nah, ini sama juga ini ya tadi. Ini sudah saya coret nih yang D nih. Ini berarti ini bukan ya. Ini adalah piramida piramida biomassa pada ekosistem hutan tropis. Maaf salah. Nah, jawabannya adalah ya. Jadi ini bukan menggambarkan piramida jumlah ya. Kalau jumlah itu berarti jumlahnya harus lebih banyak. Berarti biasanya dasar piramida itu paling besar ya. Ya, jadi kalau ini adalah jawabannya piramida jumlah, ini pasti nggak tepat ya. Ini pasti piramida biomassa. Nah, kalau produsen biomasanya kecil, ya mungkin saja dibandingkan dengan herbivora di sini yang biomasanya lebih banyak. Ya, misalnya gini, kalau di ekosistem perairan itu ada plankton ya, planktonnya jumlahnya 10 juta. Ya, jumlah loh ya, jumlahnya 10 juta. Herbivora itu misalnya jumlahnya 5 juta ya. Nah, ini kan berarti harusnya lebih kecil ya. Nah, tetapi kalau biomassa ya, itu kalau produsennya tadi plankton itu 10 juta, kemudian ditimbang itu hanya berapa kilo ya. Sedangkan herbivora yang jumlahnya lebih sedikit ketika ditimbang ya biomasanya itu lebih besar. Berarti ini kalau piramida terbalik ini biasanya menggambarkan
sebuah piramida biomasa pada ekosistem perairan, ya, bukan pada hutan tropis. Ya, kalau pada hutan tropis tadi nggak terbalik ya, tapi kalau pada ekosistem perairan ini bisa terjadi. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Perhatikan daur nitrogen berikut ini. Peran mikroorganisme nomor 2 adalah, ya nomor 2 ini ya. Jadi ini ada daur nitrogen, di mana di sini ya ada protein yang kemudian melalui proses nomor 1 ini ya, nomor 1 ini prosesnya nitritasi, karena membentuk nitrit ya. Nitrit kemudian menjadi nitrat, prosesnya nitratasi. Nah, organisme yang berperan di nomor 1 ini adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus ya, sedangkan di nomor 2 ini adalah Nitrobacter. Nah, peran mikroorganisme nomor 2 itu apa? Apakah menambah nitrogen? Bukan ya, kalau menambah nitrogen itu biasanya bakteri-bakteri yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman legum seperti Rhizobium leguminosarum, Azotobacter ya, atau beberapa jenis ganggang biru itu bisa menambah N2. Nah, di sini peran organisme nomor 2 ini adalah dia melakukan proses nitrifikasi. Ya, ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, nitrifikasi. Ya, proses pembentukan nitrat. Jadi kalau dari nitrat kemudian menjadi N2 kembali, ini organisme nomor 4 ya. Ini adalah Pseudomonas denitrificans ya, atau Thiobacillus denitrificans yang berperan di sini ya pada proses denitrifikasi. Jadi kalau soal 11 ini yang ditanya nitrifikasi, ya peran ini dilakukan oleh jenis bakteri Nitrosomonas nitrosococcus pada proses nitritasi di sini ya, dan nitratasi di sini oleh Nitrobacter. Baik, yang selanjutnya adalah ya. Berikutnya adalah soal nomor 12, yaitu perhatikan daur karbon di bawah ini. Berdasarkan gambar diagram tersebut, proses yang terjadi pada Y adalah Y ya. Jadi Y ini adalah dia mengikat ya, ini ada karbon dioksida di atmosfer, diikat ya oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan mengikat CO2 ya oleh senyawa ribulosa di fosfat ya. Jadi Y ini adalah peristiwanya fotosintesis ya. Kalau plants itu kemudian dimakan oleh hewan ya, kemudian di dalam tubuh hewan ini akan dicerna ya, akan dicerna. Jadi C6H12O6 dioksidasi ya, dia akan menghasilkan CO2 dan energi serta menghasilkan uap air ya, H2O. Jadi di sini yang merupakan fotosintesis ya, di sini adalah yang Y ya, ini Y ini adalah fotosintesis nih. Ini adalah fotosintesis ya, sedangkan yang X ya, ini adalah tadi apa? Respirasi. Nah, kalau jawaban yang lain ini ada asimilasi nitrogen, kemosintesis ya. Asimilasi itu sebenarnya terdiri dari dua ya. Ada asimilasi karbon yang tidak lain adalah fotosintesis dan asimilasi nitrogen yang tidak lain adalah kemosintesis. Jadi jawaban yang tepat adalah fotosintesis. Selanjutnya soal nomor 13. Perhatikan ciri ekosistem air berikut ini ya. Yang pertama, variasi suhu di daerah sekitarnya rendah, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, konsentrasi makanannya sangat luas, penetrasi cahaya matahari kurang, arus air selalu mengalami perputaran dan salinitasnya rendah, bahkan lebih rendah dari protoplasma. Nah, ciri ekosistem air tawar itu nomor berapa? Kita lihat ya. Apakah variasi suhu di daerah sekitarnya rendah? Iya, ya, jadi variasi suhunya rendah. Kemudian, apakah tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca? Kalau pada ekosistem air tawar itu dipengaruhi ya. Jadi ini yang pernyataan nomor 2 ini salah ya.
Kemudian konsentrasi makanannya luas, tidak ya. Penetrasi cahaya matahari kurang, ya. Ya, karena biasanya tertutup oleh kanopi ya. Kemudian arus air selalu mengalami perputaran, tidak ya. Kemudian salinitasnya rendah, bahkan lebih rendah dari protoplasma, iya. Biasanya karena saking tawarnya itu kadar garamnya itu hanya sekitar 1% saja. Ya, sedangkan kadar air protoplasma, kadar garam protoplasma itu sekitar 5%. Ya, jadi ini jawabannya adalah 1, 4, dan 6. Jadi ini benar ya. 1, 4, dan 6 berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal nomor 14. Berdasarkan kategori kehidupan pada ekosistem perairan, hewan yang aktif berenang. Nah, ini ada kata-kata nih ya. Aktif berenang. Berarti mobilitasnya lumayan tinggi ya. Dan tanpa dipengaruhi oleh arus air disebut apa? Apakah nekton, neuston, plankton, perifiton, dan bentos? Ini kalian sudah pelajari ya pada subbab ekosistem perairan ya. Ini jawabannya adalah nekton. Ya, ini kata kuncinya, hewannya aktif berenang tanpa terpengaruh oleh arus air. Nah, kalau neuston itu dia itu adalah bisa berupa hewan ataupun tumbuhan ya, yang dia itu mengapung ya di atas air, misalnya pada tanaman eceng gondok ya, kemudian ada teratai. Kalau hewannya misalnya ada laba-laba air ya, itu merupakan neuston. Kalau plankton ini hewan-hewan yang mengapung ya, bisa hewan bisa tumbuhan ya. Kalau berupa tumbuhan itu ada fitoplankton ya. Kalau hewan zooplankton. Jadi plankton itu dia mengapung ya di atas permukaan air ya. Perifiton berarti dia melekat ya. Bisa melekat pada benda atau pada akar tanaman ya. Jadi perifiton itu dia nempel. Kemudian kalau bentos ini hidupnya di dasar ya. Bentos ini hidupnya di dasar perairan. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, selanjutnya soal nomor 15 yaitu tumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Stomata tersembunyi dan membuka di malam hari. 2. Mempunyai cadangan air di batang. 3. Berdaun sempit dan tebal atau tidak berdaun. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, tumbuhan tersebut hidup pada bioma apa? A. Hutan tropis, B. Tundra, C. Taiga, D. Padang pasir, E. Padang rumput. Yang mana ini? Ya, cirinya adalah stomata tersembunyi membuka di malam hari. Ya, jadi kalau membukanya di siang hari tentu dia akan kehilangan banyak air ya, maka dia memiliki stomata yang tersembunyi ini. Memiliki cadangan air di batang, berdaun sempit. Nah, ini adalah ciri-ciri dari tanaman xerofit atau tanaman yang hidup pada daerah padang pasir ya atau gurun. Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya. Ini. Hutan tropis itu kebanyakan liana ya. Tundra itu daerah kutub ya. Taiga hutan berdaun jarum dan padang rumput tentunya ya banyak rumput. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 16. Berikut ini merupakan ciri-ciri berbagai bioma. Ya. Curah hujannya tinggi, curah hujan rendah, jenis tumbuhannya heterogen, tumbuhan kelas epifit, matahari bersinar sepanjang tahun, porositas dan drainasenya kurang baik. Nah, ciri bioma hutan tropis adalah 1. Curah hujan tinggi. Ya, ini benar ya nomor 1 ya. Nomor 1 berarti kemungkinan jawabannya hanya A dan B ya. 1. Curah hujan rendah. Apakah curah hujan rendah? Tidak ya, tapi ya karena tadi curah hujannya tinggi. Pasangannya nomor berapa nih? 3 ya. 1, 3. Jenis tumbuhannya heterogen. Ya, 1, 3. Jadi ini tadi kita centang dulu ya. 1, kemudian 3 ya. Dan mana lagi? Tumbuhan kelas
maksudnya ini khas kali ya, tumbuhan khas epifit. Epifit itu tanaman yang hidupnya itu menempel ya, epifit seperti anggrek ya, itu epifit. Nah, ini benar ya. Matahari bersinar sepanjang tahun. Apakah matahari bersinar sepanjang tahun? Ya, jawabannya benar. Kemudian nomor 6 kita lihat ya, porositas dan drainasenya kurang baik ya. Biasanya baik ya, porositas dan drainasenya. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4, dan 5. Berarti yang ini yang A. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 17. Berikut ini ciri-ciri suatu tipe bioma ya. Pohonnya jarang, kemudian ditemukan apa ini? Predator ya, predator pohon satu jenis, rumputnya dominan, kaya akan fauna. Berdasarkan ciri-ciri di atas, tipe bioma tersebut adalah apakah hutan musim, hutan lumut, taiga, ataukah padang rumput, ataukah gurun. Ya, kita lihat di sini ada rumput yang dominan ya, pohonnya jarang nih, pohon jarang. Berarti bukan hutan musim ya, bukan juga hutan lumut atau taiga. Tapi jawabannya adalah yang D, padang rumput. Ini ya, jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 18. Ekosistem dikatakan seimbang dan dinamis apabila ya ini ekosistem yang seimbang dan dinamis ya sudah homeostasis ya. Jadi bila apa? Ya, A, tidak terjadi persaingan antar individu di dalamnya, ya tentu tetap terjadi persaingan ya. Kemudian jumlah produsen tidak melimpah, ya harus melimpah ya. Ekosistem yang seimbang itu jumlah produsennya harus melimpah, berarti jawaban B ini apa? Salah ya. Yang A tadi juga ya, tidak terjadi tetap ya kompetisi. Kemudian jumlah konsumen melimpah, nah ini nggak boleh. Kalau produksinya sedikit, konsumen melimpah, nanti akan terjadi kompetisi juga ya. Jumlah pengurus seimbang dengan produsen, tidak ya. Jumlah semua komponen ekosistem sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi jawabannya yang E ya. Yang ini yang E. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, soal 19. Kita sampai 20 ya. Nah, berikut ini macam-macam tumbuhan dalam sebuah ekosistem. Ada rumput, pohon, lichens, perdu, dan lumut. Bila ekosistem tersebut merupakan hasil suksesi, maka urutan tumbuhan yang muncul sehingga terbentuk komunitas yang klimaks, ya, yang sudah seimbang adalah dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari vegetasi perintis. Siapa dia? Yaitu mulai dari nomor 3, yaitu lichen. Ya. Lichen ini adalah simbiosis tadi ya, antara jamur dengan ganggang atau alga. Lichen dulu, setelah lichen baru kemudian lumut ya. Setelah lumut mungkin bisa diikuti paku-pakuan ya, terus kemudian rumput ya. Jadi 3, 5, 1, kemudian perdu ya. Baru yang terakhir pohon. Berarti urutannya adalah 3, 5, kemudian 1, 4, 2. 3, 5, 1, 4, 2. Ini jawabannya adalah yang D. Soal terakhir yaitu soal nomor 20. Seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis melalui organisme fotoautotrof. Ya, siapa dia? Organisme fotoautotrof itu adalah tumbuhan hijau. Seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis melalui organisme fotoautotrof itu disebut produktivitas primer kotor. Ya, ini jawabannya. Ya, kalau yang sudah bersih berarti ini sudah dikurangi ya oleh tumbuhan untuk keperluan tumbuh dan berkembang ya, keperluan untuk respirasi, maka akan tersimpan dalam bentuk produktivitas primer bersih. Nah, setelah terbentuk produktivitas primer bersih, maka ini akan dimakan ini ya oleh makhluk heterotrof ya,
oleh makhluk heterotrof, misalnya hewan ya dan manusia. Yang kemudian energi yang tersisa itu akan disimpan dalam bentuk produktivitas sekunder pada makhluk hidup heterotrof. Jelas ya? Baik, sampai di sini ya pembahasan soal-soal ekosistem sebagai persiapan kalian akan melaksanakan penilaian harian. Mudah-mudahan soal ini bisa memberikan gambaran tentang soal ekosistem ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.